wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ramawati dengan NIM 19251003 dari kelompok 4 Project Native. Perkenalkan, nama saya Leginta Sembiring, NIM 19251033 dari Prodi Teknologi Pangan dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Kabas Gaya Ditama dengan NIM 13251041 dari Program Studi Teknik Lingkungan dan dari grup 4E. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Profesor Detiku, NIM 13251032 dari Program Studi Teknik Lingkungan dan saya dari grup 4E. Perkenalkan, nama saya Antonius Mamat Manik, NIM 13251065 dari Prodi Teknik Lingkungan, grup 4E. Halo semuanya, perkenalkan saya Lupa Putra Madani dengan NIM 13251083 dari Program Studi Teknik Lingkungan dan saya dari grup Project Native. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian A, yaitu menentukan tinggi tanaman secara eksak pada minggu ke-8. Diketahui fungsi D terhadap W yaitu min 0,5 W pangkat 3 ditambah 6W kuadrat ditambah 2W ditambah 10. Nah, karena sudah diketahui ini, kita sisa mensubstitusikan yang minggu ke-8 ini ke dalam fungsinya. Jadi T8 sama dengan 0,5 8 pangkat 3 ditambah 6 8 kuadrat ditambah 2 8 ditambah 10 8. Hasilnya menjadi 512 ditambah 6 ditambah 16 ditambah 10. Karena tadi yang 10 ini diketahuinya tanpa W, jadi ya ternyata nggak dipakein substitusi yang minggu ke-8, jadi 10-nya tetap 10 aja. Jadi hasil dari semuanya itu 154 cm untuk tinggi tanaman yang ada yang secara eksak pada minggu ke-8 itu 154 cm. Di sini saya akan membahas soal bagian B, yaitu mengestimasi tinggi tanaman menggunakan pendekatan linear, yang dimana diketahui D/W D per dW yaitu 0,5 W pangkat 3 tambah 6 W pangkat 2 tambah 2 W tambah 10, dan kita turunin D per dW nya yaitu ya, hasilnya diperoleh ini. Setelah ini kita substitusi, yaitu T sebelum diturunkan, yaitu T sebelum diturunkan substitusi T-nya jadi 7, yaitu sama dengan minus 0,5 dikali 7 pangkat 3 ditambah 6 kali 7 pangkat 2 ditambah 2 kali 7 tambah 10, yang hasilnya 14,5. Dan selanjutnya setelah ini kita lanjut substitusi, yaitu setelah turunan, yang dimana setelah turunannya yaitu ini tuh minus 1,5 pangkat W pangkat 2 ditambah 12W tambah 2 sama dengan 7, itu sama dengan minus 1,5 dikali 7 pangkat 2 ditambah 12 kali 7 ditambah 2, yang hasilnya 12,5. Selanjutnya yaitu kita tambahin T tambah T aksen, yang dimana hasilnya yaitu T sebesar 146,5, T aksen sama dengan 12,5. Jika dijumlah T tambah T aksen sama dengan 146,5 ditambah 12,5, yang hasilnya sama dengan 159. Jadi hasil dari tinggi tanaman menggunakan pendekatan linear yaitu 159 cm. Baik, kali ini saya akan menjelaskan kasus 3 pada bagian C, yaitu membandingkan hasil estimasi dengan hasil perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perhitungan persentase geraknya kalau antara nilai hadiran dengan nilai eksak perhitungan. Biasanya itu menghitung persentase gerak jadwal yang pertama
kita menggunakan rumus nilai lampiran untuk nilai eksak dibagi nilai eksak dikali dengan 100%. Seperti yang kita dapatkan dari jawaban A sama B, untuk nilai lampiran itu sebesar 159. Kita kurang dengan nilai eksak yaitu 154 dan kita bagi juga dengan nilai eksak yaitu 154 juga dikali dengan 100%. 159 dengan 154 itu sama dengan 5 kita bagi dengan 154 dikali 100% yaitu menghasilkan error sebesar 3,25%. Jadi hasil dari presentasi errornya itu sebesar 3,25%. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi 4.2 yaitu analisis konsumsi air irigasi, di mana terdapat 10 hari penggunaan air irigasi dengan masing-masing laju airnya, di mana pada hari 0 itu laju airnya 20, hari ke-1 laju airnya 25, hari kedua laju airnya 35, hari ketiga laju airnya 50, hari keempat laju airnya 60, hari kelima laju airnya 55, hari keenam laju airnya 65, hari ketujuh laju airnya 35, hari ke-8 laju airnya 25, hari ke-9 laju airnya 20, dan hari ke-10 laju airnya 15. Dengan delta D sama dengan 1 hari, dengan menggunakan rumus untuk mengetahui nilai masing-masing intervalnya, maka diketahui interval 0 sampai dengan 1 yaitu M1 sama dengan 25 dikurang 20 dibagi dengan 1 kurang 0 sama dengan 5, dengan lajunya itu 25 ditambah dengan dikali dengan T dikurang 0 sama dengan 20 ditambah 5T, di mana T sendiri mewakili waktu. Lalu lanjut ke interval 1 sampai 2 dengan menggunakan rumus M2 sama dengan 35 dikurang 25 dibagi dengan 2 kurang 1 didapat hasil 10. Lalu dengan laju airnya itu 25 ditambah 10 dikali dengan T dikurang 2 sama dengan 20 ditambah 10 T. Lalu pada interval 2 sampai 3 itu dengan T3 sama dengan 50 dikurang 35 dibagi dengan 3 kurang 2 sama dengan 15. Dengan laju airnya itu 35 ditambah 15 dikali dengan T dikurang 2 sama dengan 5 ditambah 15 T. Lalu interval 3 sampai 4 dengan M4 sama dengan 50 dikurang 50 dibagi dengan 4 dikurang 3 sama dengan 10. Dengan laju airnya itu 50 dikurang 10 dikali dengan T dikurang 3 sama dengan 20 ditambah 10 T. Interval 4 sampai 5 yaitu dengan M5 sama dengan 55 dikurang 60 dibagi dengan 5 kurang 4 sama dengan minus 5. Dengan lajunya yang didapat yaitu 60 dikurang 5 dikali dengan T dikurang 4 sama dengan 80 dikurang 5T. Lalu interval 5 sampai 6 dengan M6 sama dengan 45 dikurang 55 dibagi 6 dikurang 5 sama dengan negatif 10. Lalu dapat laju airnya itu 55 dikurang 10 dikali dengan T kurang 5 sama dengan 105 dikurang 10 T. Interval 6 sampai ke 7 yaitu dengan 7 sama dengan 35 dikurang 45 dibagi dengan 7 dikurang 6 sama dengan negatif 10. Didapat juga laju airnya sama dengan 45 dikurang 10 dikali dengan T dikurang 6 sama dengan 105 dikurang 10 T. Lalu lanjut ke interval 7 sampai 8 dengan M8 sama dengan 25 dikurang 35 dibagi dengan 8 kurang 7 sama dengan negatif 10. Dengan laju airnya yaitu 35 dikurang 10 dikali dengan T dikurang 7 sama dengan 105 dikurang 10 T. Interval 8 sampai 9 dengan M9 sama dengan 20 dikurang 25 dibagi dengan 9 dikurang 8 sama dengan negatif 5. Dengan laju reaksi didapat yaitu sebesar 25 dikurang 5 dikali dengan T dikurang 8 sama dengan 65 dikurang 5T. Lalu interval yang terakhir yaitu interval 9 sampai 10 dengan M10 sama dengan 15 dikurang 20 dibagi 10 dikurang 9 sama dengan negatif 5, dan didapat hasil laju airnya yaitu 20 dikurang 5 dikali dengan T kurang 9 sama dengan 65 dikurang 5T. Baik, jadi setelah menghitung dari masing-masing interval didapatkan laju masing-masing air yaitu untuk 20 ditambah 5T untuk interval 0 sampai 1, lalu laju air 15 tambah 10T untuk interval 1 sampai 2, lalu laju air 5 ditambah 15T untuk interval 2 sampai 3, lalu laju 20 ditambah 10T untuk interval 3 sampai 4, lalu laju 80 dikurang 5T yaitu untuk interval 4 sampai 5, lalu untuk interval 5 sampai 6 yaitu 105 dikurang 10T, lalu interval 6 sampai 7 yaitu 105 dikurang 10T, begitu pula interval 7 sampai 8 itu lajunya yaitu 105 dikurang 10T, lalu interval 8 sampai 9 65 dikurang 5T, lalu interval 9 sampai 10 65 dikurang 5T. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus 3 bagian F, yaitu berdasarkan fungsi laju konsumsi air berbentuk fungsi potongan
yang telah diperoleh pada bagian sebelumnya. Total konsumsi air irigasi selama 10 hari dapat ditentukan dengan menghitung integral tentu pada setiap interval waktu 1 hari, kemudian menjumlahkan seluruh integral tersebut. Fungsi laju konsumsi air dinyatakan sebagai berikut. Dari interval 0 sampai 1 ada 20 plus 5T, interval 1 sampai 2 ada 15 plus 10T, interval 2 sampai 3 ada 5 plus 15T, interval 3 sampai 4 ada 20 plus 10T, interval 4 sampai 5 ada 80 minus 5T, interval 5 sampai 6 ada 105 minus 10T, interval 6 sampai interval 7 ada 105 minus 10T, interval 7 sampai interval 8 ada 105 minus 10T, interval 8 sampai interval 9 ada 65 minus 5T, interval 9 sampai interval 10 ada 65 minus 5T. Lalu setiap interval kita akan integralkan. Dari interval 0 sampai interval 1 ada 20 plus 5T, kita integralkan jadi 20 plus 5 per 2T kuadrat menghasilkan 22,5. Interval 1 sampai interval 2 ada 15 plus 10T, kita integralkan jadi 15 plus 5T kuadrat menjadi 30. Interval 2 sampai 3 ada 15T plus 5 jadi 5 plus 15 per 2 T kuadrat menghasilkan 42,5. Interval 3 sampai interval 4 ada 20 plus 10T, kita integralkan jadi 20 plus 5T kuadrat menghasilkan 55. Interval 4 sampai interval 5 ada 80 minus 5T, kita integralkan jadi 80 minus 5 per 2T menghasilkan 57,5. Lalu dilanjutkan sampai integral 10, lalu didapatkan di total 22,5 tambah 30 tambah 42,5 tambah 55 tambah 57,5 tambah 50 tambah 40 tambah 30 tambah 22,5 dan terakhir tambah 17,5 menghasilkan di total 367,5 liter. Terima kasih. Teman-teman, pada bagian G kita akan menganalisis konsumsi air irigasi pada tanaman padi selama 10 hari. Karena laju dari konsumsi air berubah secara linear terhadap waktu, maka kita dapat menggunakan metode pendekatan, yaitu metode pendekatan raiman kanan dengan rumus matematis sigma I sama dengan 1 sampai N K dari T sub I dikalikan dengan delta T. Maksudnya kita dapat menjumlahkan nilai fungsi K dari nilai fungsi K pada waktu T ke I dari I sampai dengan N, kemudian dikalikan dengan panjang interval waktunya. Berdasarkan kasus yang ingin diselesaikan, maka diketahui banyak hari pengamatan adalah 10 hari, lalu panjang interval waktunya adalah 1 hari. Karena tadi rumusnya adalah mengalihkan data dengan interval waktunya, dan interval waktunya adalah 1, maka rumusnya dapat kita sederhanakan dengan langsung menjumlahkan data pada hari pertama hingga hari ke-10, yaitu 25, 35, 50, 60, 55, 45, 35, 25, 20 dan terakhir 15, yang kemudian dihasilkan yaitu 350 liter per hari. Untuk perhitungan biaya dan selisih, untuk pakai air kita menggunakan Rp2.500 pakai 100 liter. Dari hasil yang kita dapat tadi untuk pengeman kanan itu 365, sedangkan untuk integral itu 367,5. Kita hitung saja 365 kita bagi dengan 100 dikali 2.500 itu sama dengan 9.125 rupiah. Sedangkan untuk yang boleh integral 367,5 kita bagi dengan 100 kali 2.500 itu menghasilkan 9.187,50 rupiah. Nah, selisih hasil ini menunjukkan bahwa metode integral itu memberikan estimasi yang sedikit lebih besar ketimbang metode yang kanan, namun keduanya itu masih dalam rentang yang konsisten. Terima kasih.